Kenapa sih pembuktian di peradilan agama itu khusus? Apa yang bikin dia beda dari pengadilan lain? Jawabannya ada di jenis perkaranya. Peradilan agama mengurus hal-hal yang sangat personal. Perceraian, warisan, perkawinan, wakaf. Hal-hal yang gak cuma soal aturan negara, tapi juga soal agama dan keyakinan. Dan kalau perkaranya saja sudah berbeda, wajar dong kalau cara membuktikannya pun ikut berbeda. Disinilah hakim gak cukup hanya pegang undang-undang. Mereka juga harus paham hukum Islam. Bahkan sampai kitab fikih yang klasik kalau perlu. Dan ada alat bukti yang cuma kenal di sini, yang gak bakal ada ditemukan di pengadilan manapun. Seperti ikrar talak, supalian, isbat nikah. Kekhususan ini bukan kelemahan, justru ini adalah kekuatan. Bukti hukum bisa hadir sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan masyarakat yang dilayaninya. Jika di peradilan umum hakim cenderung pasif dan hanya menilai bukti yang ada, hal berbeda terjadi di peradilan agama. Mengapa demikian? Karena yang dicari di sini bukan sekedar kebenaran formal di atas kertas, melainkan kebenaran material, yaitu fakta sesungguhnya yang terjadi. Demi kebenaran itu, hakim diwajibkan aktif menggali fakta. Mengapa peran aktif ini begitu krusial? Jawabannya ada pada karakteristik perkaranya, seperti perceraian, hak asuh, nafkah, dan waris. Kasus-kasus ini melibatkan hak kelompok rentan, khususnya istri dan anak-anak yang wajib dilindungi. Dalam praktiknya, hakim berwenang meminta bukti tambahan, memeriksa saksi secara mendalam, hingga melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. Apakah ini melanggar asas kemandirian hakim? Tentu tidak. Ini adalah mandat hukum demi menjamin kepastian dan keadilan yang nyata bagi semua pihak. Kekhususan kedua terletak pada kedudukan saksi yang sangat dominan. Dalam hukum acara peradilan agama, keterangan saksi bukan sekedar pelengkap, melainkan alat bukti yang menempati posisi yang sangat penting dan krusial dalam memutus banyak perkara. Mengapa demikian? Karena sebagian besar perkara yang ditangani di sini bersentuhan langsung dan ranah privasi yang tertutup. Bayangkan, bagaimana kita harus membuktikan adanya perselisihan rumah tangga yang terjadi di dalam rumah, keberadaan atau keabsahan suatu perkawinan di masa lampau, hubungan kedekatan keluarga, atau keadaan-keadaan emosional lainnya. Semua hal itu tentu sangat sulit jika hanya dibuktikan melalui lembaran dokumen tertulis atau bukti administratif semata. Disinilah kesaksian dari orang-orang terdekat hadir. Melalui kesaksian para ahli inilah, hakim dapat melihat fakta yang terjadi guna menegakkan keadilan hukum yang seadil-adilnya. Berbeda dengan perkara perdata biasa, perceraian tidak dapat dikabulkan semata-mata karena para pihak sepakat untuk bercerai. Kesepakatan bersama bukanlah alasan yang cukup di mata hukum. Hakim memiliki kewajiban untuk menggali fakta-fakta sesungguhnya terjadi dalam rumah tangga tersebut. Fakta-fakta inilah yang harus terungkap melalui proses pembuktian di persidangan. Bukan sekadar pengakuan dan persetujuan kedua belah pihak saja. Dasar hukumnya harus jelas. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah menetapkan alasan-alasan perceraian yang limitatif. Artinya hakim hanya dapat mengabulkan gugatan cerai apabila salah satu alasan tersebut terbukti secara hukum. Mengapa demikian? Perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia bukan semata untuk urusan privat dua individu. Negara berkepentingan menjaga keutuhan lembaga perkawinan. Maka hakim tidak boleh pasif. Ia wajib aktif memeriksa apakah perkawinan itu memang benar-benar telah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi. Keyakinan hakim harus terbentuk dari fakta persidangan, bukan dari keinginan para pihak. Disinilah letak kekhususan yang membedakan hukum acara perceraian dari perkara perdata pada umumnya. Kekhususan berikutnya adalah pembuktian dalam perkara isbat nikah. Berbeda dengan perkara perdata pada umumnya yang biasanya dibuktikan melalui dokumen resmi, dalam isbat nikah justru hakim sering dihadapkan pada kondisi tidak adanya akta nikah sebagai alat bukti utama perkawinan. Oleh karena itu, fokus pembuktian bergeser pada pembuktian sah atau tidaknya perkawinan menurut hukum Islam. Hakim harus memastikan bahwa perkawinan tersebut benar-benar pernah terjadi dengan membuktikan adanya wali nikah, 2 orang saksi, serta ijab dan kabul sebagai rukun perkawinan. Selain itu, hakim juga harus memastikan bahwa tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam. Dengan demikian, kekhususan pembuktian dalam isbat nikah terletak pada pembuktian fakta keagamaan dan terpenuhinya rukun serta syarat nikah, bukan sekadar pembuktian administrasi pencatatan perkawinan. Hal inilah yang membedakan pembuktian isbat nikah dari pembuktian dalam perkara perdata pada umumnya. Dalam peradilan agama,
Pembuktian memiliki fungsi yang sangat penting. Pembuktian tidak hanya bertujuan untuk membuktikan apakah suatu peristiwa hukum benar-benar terjadi, tetapi juga untuk menentukan status hukum seseorang. Status hukum tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak yang berperkara. Salah satu bentuk pembuktian yang sering ditemukan adalah pembuktian nasab dan asal-usul anak. Nasab adalah hubungan keturunan antara seorang anak dengan orang tuanya. Dalam perkara ini, hakim harus memastikan kebenaran hubungan keluarga tersebut melalui alat bukti yang sah, seperti akta kelahiran, buku nikah orang tua, surat-surat resmi lainnya, maupun keterangan saksi. Pembuktian nasab dan asal-usul anak sangat penting karena menentukan berbagai hak keperluan anak, seperti hak memperoleh identitas hukum, hak pemeliharaan, hak nafkah, dan hak mewaris dari orang tuanya. Selain itu, pembuktian mengenai kedudukan ahli waris sangat penting karena akan mempengaruhi pembagian harta warisan. Apabila seseorang dapat membuktikan bahwa dirinya merupakan ahli waris yang sah, maka ia berhak memperoleh bagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila hubungan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka hak untuk menerima warisan dapat ditolak oleh pengadilan. Selanjutnya kita akan masuk ke pengususan yang keenam, yaitu pembuktian dalam perkara ekonomi syariah. Dalam perkara ekonomi syariah, hukum pembuktian memiliki kekhususan karena hakim tidak hanya membuktikan adanya hubungan hukum antara para pihak, tetapi juga harus menilai apakah akad dan transaksi yang disengketakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya berfokus pada aspek keperdataan, tetapi juga pada keabsahan syariah dari hubungan hukum tersebut. Untuk itu, dokumen akad menjadi alat bukti utama karena menunjukkan dasar hubungan hukum, hak dan kewajiban para pihak, serta jenis transaksi yang dilakukan. Selain itu, bukti transaksi seperti bukti pembayaran, laporan pembiayaan, dan catatan keuangan digunakan untuk membuktikan pelaksanaan akad. Alat bukti lain, termasuk keterangan saksi dan ahli, juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa hubungan hukum yang disengketakan sah dan sesuai dengan ketentuan syariah. Pembuktian harus disampaikan secara jelas dan terstruktur di persidangan, dengan melampirkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, surat keterangan, bukti perawatan, serta saksi yang mendukung hubungan emosional dan pemeliharaan anak. Laporan sosial atau psikologis sering menjadi kunci menggambarkan kondisi anak dan lingkungan pengasuhan yang ditawarkan pemohon. Hakim akan menimbang semua bukti dengan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Jika ada potensi konflik dengan hak nasab atau waris, menurut hukum Islam, pengadilan akan mencari solusi yang memaksimalkan kemaslahatan dan melindungi hak-hak anak, bukan sekedar memenuhi formalitas administrasi. Kekhususan yang berikutnya ialah sumpah yang memiliki dimensi keagamaan. Sumpah merupakan alat bukti yang memiliki kedudukan khusus karena tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga konsekuensi moral dan religius. Saat seseorang mengucapkan sumpah, ia tidak hanya bertanggung jawab di hadapan hakim, tetapi juga di hadapan Tuhan atas kebenaran ucapannya. Dalam peradilan agama, sumpah memiliki arti yang sangat penting karena berkaitan erat dengan nilai-nilai keimanan, kejujuran, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, sumpah digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim sekaligus mendorong para pihak untuk menyampaikan keterangan yang benar sesuai ajaran agama yang mereka yakini. Dari 8 kekhususan yang telah dibahas, kita dapat menarik satu benang merah yang mendasar. Pertama, hakim berperan aktif menggali kebenaran, bukan sekedar menilai bukti yang ada. Kedua, saksi menjadi alat bukti yang sangat dominan karena banyak peristiwa hukum keluarga tidak selalu terdokumentasi secara tertulis. Ketiga, alasan perceraian harus dibuktikan secara nyata di persidangan, bukan hanya berdasarkan kesepakatan para pihak. Keempat, isbat nikah menuntut pembuktian rukun dan syarat perkawinan secara menyeluruh. Kelima, pembuktian nasab dan hubungan waris menentukan status hukum seseorang seumur hidup. Keenam, dalam ekonomi syariah, akad harus terbukti sah sekaligus sesuai prinsip syariah. Ketujuh, pengangkatan anak mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dan kedelapan, sumpah bukan sekedar prosedur, ia menyentuh dimensi keimanan para pihak. Semua kekhususan ini hadir bukan sebagai penyimpangan dari hukum acara, melainkan sebagai respon yang tepat terhadap karakter perkara peradilan agama yang bersentuhan langsung dengan hukum Islam, status personal, dan pelindungan hukum keperdataan berbasis syariah. Demikian kesimpulannya. Terima kasih.